balik lagi sama aku nih, Mesya Bella, pasti tahu kan? Di sini aku mau nge-review film Tren to Busan. Pasti pada tahu kan gimana ramenya film itu pas 2016. Ya kan? Ayo simak. Yap, bener, film Tren to Busan. Film ini dirilis bulan Juli 2016. Waktu itu rame banget sih, booming banget sih tentang film ini. Kemudian film ini disutradarai sama Hyung Sa Ho. Dia sutradara keren sih bagiku. Dan dimainkan oleh aktor dan aktris yang hebat. Bahkan ada loh yang anak kecil. Gila gak? Kepo kan pasti. Pemainnya ada Gong Yoo. Itu dia ganteng banget, ya Allah. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. Sponsor ganteng banget soalnya. Ada Gong Yoo, dia jadi Seokwo, dimana peran dia tuh jadi ayahnya. Kemudian ada Kim Soo-an jadi Soo-an, dia jadi anaknya yang pinter banget gitu aktingnya. Kemudian ada Jang Yumi, dia tuh jadi ibu hamil, Sung Kyung namanya. Kemudian yang terakhir ada Ma Dong Seok, dia jadi Sung-hwa, dia suami dari ibu hamil tadi yang keren banget. Pasti pas kamu lihat, gila. Oke, aku akan nyeritain sedikit dari film Tren to Busan ini. Jadi Tren to Busan ini itu nyeritain seorang ayah yang workaholic banget, kerja keras banget, sibuk banget lah pokoknya. Jadi kayak anaknya itu pentas, sampai dia tuh nggak bisa datang, padahal anaknya itu bawain dia lagu loh, ciptaannya dia. Jadi waktu anaknya ini ulang tahun, ayahnya tuh kayak sepakat buat ngajak anaknya ini buat ketemu ibunya demi si anak naik kereta. Padahal sayangnya banget waktu itu udah penyakit infeksi ini tuh kayak udah kesebar gitu mereka tuh tanpa tahu gitu loh. Jadi mau nggak mau itu mereka harus ngelariin diri ke Busan. Saat orang-orang sudah tidur terlelap di kereta, ada satu penumpang yang masuk nyelonong aja gitu di kereta tanpa pengetahuan si kondektur. Lah si wanita ini, si orang ini udah kena infeksi gitu, cuma belum berubah gitu jadi zombie. Udah kayak mau jadi zombie tapi masih belum gitu loh. Jadi kayak dia tuh butuh bantuan sebenarnya. Terus kemudian lama-lama ada kondektur wanita yang ngeliat, kan pasti kepo kan, kondektur wanita lo ini kenapa penumpangnya sakit apa enggak gitu kan, dikira sakit. Ya udah deh, kayak si kondektur wanita ini masuk kayak mau tanya kenapa gitu kan. Lah waktu itu kayak si yang udah keinfeksi ini kayak udah mulai berubah gitu jadi zombie. Waktu si kondektur wanita ini deket, langsung deh itu digigit lehernya. Nah di situ baru dimulai kejadian zombie banyak di kereta. Sumpah itu serem banget, gila, kaget cuy, deg banget. Jadi apa sih yang aku suka dari film ini? Sumpah ya, film ini tuh kayak 2016 itu kayak rame banget, gila. Semua temen-temen gitu bilang, gila Tren to Busan keren banget loh, sumpah bagus banget. Udah nonton Tren to Busan apa belum? Pasti gitu. Jadi kayak aku kan malah kepo gitu sih, ini film apa sih gitu kan. Waktu aku lihat film itu, ya menurutku sih fantastis banget sih, bagus sih. Terus kemudian ada sinematografinya tuh keren banget, gila. Jadi kayak color gradingnya, tone warnanya tuh nggak gelap banget gitu, nggak terlalu dark buat genre thriller horror ini, sumpah. Dan pemain-pemainnya pun hebat banget sih, ada yang tua, ada yang anak kecil, ada yang remaja, bahkan kayak ibu bapak gitu. Jadi kayak keren banget. Kemudian adegan yang di dalam kereta itu kayak membangun rasa deg-degan, sesek banget dengan adanya kayak gerombolan yang pada panik gara-gara zombie. Itu kayak kita kayak ikut merasakan gitu, jadi kayak vibes-nya itu kayak kerasa banget kan.
ada yang bersembunyi di kamar mandi kereta. Tahu sendiri kan kamar mandi kereta itu kecilnya seperti apa. Jadi kayak ya udah, kita udah panik, kita udah nangis, dan bisanya sembunyi di kamar mandi kereta yang kecil banget. Kemudian bagiku ya, ini musik audionya tuh kayak sangat pas gitu loh, kayak membangun rasa ketegangan, kepanikan, semuanya vibes-nya itu kena banget. Bahkan aku sampai berpikir loh, ini bakal gak ada yang selamat deh, gila ini zombinya ini kayak keren-keren banget sumpah aktingnya. Pasti kita mikir kayak gitu sih, padahal ternyata mah enggak kan. Dengan lihat film Train to Busan, waktu ada orang yang acuh gak acuh saat keadaan genting yang di kereta itu kayak film itu tuh kayak bisa bikin kita benci banget gitu kan sama satu orang yang acuh tak acuh, yang si kakek tua pakai jas hitam baju putih kayaknya, yang udah ubanan. Dia tuh kayak orang paling egois anjir di film itu sumpah. Jadi kayak dia tuh nggak mau nerima apapun gitu loh, padahal si orang-orang ini lagi usaha. Dan tuh kayak bagus banget dong film ini, jadi kayak menggugah kita benci sama satu karakter yang ada di Train to Busan ini. Iya kan, pasti sama-sama benci kan. Ayo, jangan marah-marah dulu. Film Train to Busan ini juga ada kerennya loh, badass banget gila, yang diperanin sama Ma Dong Seok yang jadi Sunghwa, si suaminya yang ibu hamil itu. Dia keren banget anjir, itu kayak bela diri, petinju jadi satu. Jadi kayak mereka itu ada Ma Dong Seok, ada Seokwo, sama ada yang anak remaja main baseball. Itu kayak bikin persatuan buat ke gerbong satu ke gerbong lainnya. Jadi mereka masuk dengan dipimpin Ma Dong Seok dan membunuh zombie dengan sikut, lutut, dan itu cuma kayak dikasih perban yang buat baseball itu biasanya. Keren banget kan. Bicara soal zombie juga nggak kalah hebat sih bagiku. Make upnya itu bagus banget, realistis banget anjir. Terus actingnya juga kayak keren banget. Kalian tau nggak sih yang waktu zombie menggunung banget, yang kayak gunungan zombie yang berusaha buat buka kaca, dan itu kayak sumpah kayak real gitu, realistik banget. Padahal itu gak semua zombie cuy, ada yang dari CG gitu, animasi. Percaya gak? Bagus kan editannya, gila mantep pol. Oke, saatnya aku ngerating film ini. Jadi overall itu filmnya bagus. Kemudian kayak kita tuh bisa mendalami karakteristik yang ada di film itu dengan adanya musik audio yang pas banget. Kemudian kayak jadi kayak aku udah pernah nonton film ini, kemudian 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian atau kapanpun pas aku mau lihat film ini, jadi aku tuh nggak ngerasain bosan gitu loh. Jadi kayak tetap deg-degan, kayak boom 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 kayak gitu, masih deg-degan, panik, sedih dan segala macam. Jadi kayak itu menurutku bagus sih. Kan ada kan film misalnya kita udah lihat si ini, kita mau lihat lagi, bosen. Tapi buat Train to Busan ini menurutku sih enggak, sumpah. Tapi beda-beda ya per orang, menurutku sih enggak sih. Jadi aku bakal nge-rate berapa ya, 8/10 deh. Soalnya itu kayak nggak sekedar film, jadi kayak ada deep meaningnya banget, ada kayak maknanya gitu loh. Jadi kayak ada pesan yang disampaikan bahwa kayak survival is tricky. Jadi kayak kita juga nggak boleh egois, kita harus kayak memanfaatin kayak waktu sama orang-orang yang tersayang, saling membantu, nggak acuh tak acuh pas keadaan genting, nggak cuma enak itu gitu kan. Itu sih yang emang bener-bener pesan yang tersampaikan pas aku lihat film ini. Akhirnya reviewku
kelar juga. Sekian review dari aku. Ini keren banget. Tapi ada film Tren to Busan yang kedua sih, tapi pemainnya bukan yang ini lagi. Orang udah mati masa main lagi, kan gak mungkin. Jadi sekian, dadah, selamat menonton dan nunggu ke episode kedua. Bukan episode sih, kayak versi yang keduanya. Dadah.